Anda masih bersama program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Menyeberang jalan, pemotor ditabrak pemotor lain di Jombang, 1 korban tewas. Kawanan pencuri gabah antar kabupaten dibekuk aparat Polres Tuban. Sebanyak 123 calon haji dari Bangkalan ditunda keberangkatannya. Diduga karena kurang waspada saat menyeberang jalan, pemotor di Jombang ditabrak pemotor lain. Kerasnya benturan menyebabkan 2 pemotor terseret dan menyebabkan 1 orang meninggal di lokasi kejadian. Diduga karena kurang waspada dan tidak memperhatikan kondisi arus lalu lintas saat menyeberang, Hendri Windaka asal Kecamatan Blubuk, Kabupaten Lamongan, pengendara motor metik ditabrak motor lain yang dikendarai Randy Okta asal Banjar Agung, Kecamatan Bareng di Jalan Raya Mojowarno, Kamis dini hari. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat jalan masih dalam kondisi ramai karena lalu lalang kendaraan keluar masuk pabrik. Dalam rekaman CCTV, motor yang dikendarai Hendri Windaka menyeberang dari depan pabrik ke jalan raya. Saat di tengah jalan, melaju motor lain yang dikendarai oleh Randy Okta yang langsung menabraknya. Akibat kerasnya benturan, 2 pengendara terseret beberapa meter, hingga akhirnya Randy Okta terluka parah dan meninggal di lokasi kejadian, sementara Hendri Windaka hanya mengalami luka ringan. Pengendara sepeda motor Beat mau menyeberang ke arah dari barat menuju ke timur, dan sementara itu pengendara CB dari utara mau menuju ke selatan terjadi tabrakan karena pengendara sepeda Beat tidak memperhatikan dari arah utara. Sempat terseret beberapa meter hingga tersungkur menabrak tembok. Berdasarkan rekaman CCTV, penyebab kecelakaan diduga akibat kurang waspadanya Hendri Windaka. Ia nekat tetap menyeberang jalan di lokasi yang pandangan pengendara lainnya terhalang bangunan, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. 2 rumah berbahan kayu jati di Socah, Bangkalan ludes dilalap api. Rumah yang terbuat dari material kayu membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan, sehingga membuat warga panik takut api menjalar ke rumah lainnya. Asap hitam dari kobaran api melalap 2 unit rumah berbahan kayu jati di Desa Pernajuh, Socah, Bangkalan, Rabu petang. Karena rumah terbuat dari material kayu, api pun cepat merambat ke seluruh bangunan. Hal ini membuat warga sekitar panik karena khawatir api terus menjalar ke rumah lainnya. Petugas damkar segera mendatangi lokasi dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Proses pemadaman berlangsung hingga 2 jam. Dugaan sementara api berasal dari korsleting arus listrik. Korban jiwa? Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada ya, karena tuan rumah kebetulan keluarganya ada di luar, suaminya di dalam. Warga mencoba memadamkan, Bu ya? Iya, langsung itu nelpon pemadam kebakaran, ada yang nelpon, langsung pemadam kebakaran datang. Tapi api sudah menyebar sudah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Sekolah Dasar Negeri di Mojowarno, Kabupaten Jombang diserang hama ulat bulu sejak sebulan terakhir. Akibatnya puluhan siswa menderita gatal dan bentol. Pihak sekolah akhirnya melapor ke petugas damkar untuk membasmi hama tersebut. Para siswa SDN Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang menjadi korban hama ulat bulu yang hinggap di pohon-pohon halaman sekolah sejak sebulan terakhir. Hal ini berakibat proses belajar mengajar menjadi terganggu, apalagi hama ulat bulu sangat mengganggu saat jam istirahat kelas karena banyak siswa berada di halaman sekolah. Akibatnya puluhan siswa menderita gatal dan bentol, bahkan beberapa siswa ada yang terpaksa dipulangkan untuk mendapatkan perawatan. Serangan ulat ini mulai dari tahun 2024, sekitar bulan Agustus September, Pak. Dan dampaknya itu ke anak-anak waktu istirahat itu gatal-gatal, banyaknya gatal dari
kelas 1 sampai kelas 6 waktu bermain itu. Guna mencari solusi, pihak sekolah kemudian melapor ke petugas pemadam kebakaran BPBD Jombang. Petugas lalu berupaya membasmi ulat bulu dengan menyemprotkan air yang dicampur disinfektan. Kemungkinan apa kemunculan ulat bulu ini, Pak? Ya, kemungkinannya mungkin karena perubahan suhu atau iklim dari hujan ke kemarau. Serangan ulat bulu ini diakibatkan perubahan cuaca dari hujan ke kemarau, sehingga berbahaya bagi siswa karena bisa mengakibatkan iritasi atau penyakit kulit seperti gatal dan bentol. Bimo Jarso melaporkan dari Jombang. Setelah menewaskan seorang pendaki akibat terjatuh ke dalam jurang jalur pendakian menuju Gunung Saeng Bondowoso, akhirnya resmi dilarang. Perhutani juga mengeluarkan larangan mendaki ke dua puncak lain di sekitar Gunung Saeng, yakni Piramid dan Gulgulan, karena juga telah 2 kali menewaskan pendaki. Elok nan eksotis, begitulah pemandangan 3 puncak di sisi timur Pegunungan Argopuro, Bondowoso, Jawa Timur. Bentuknya yang unik membuat deretan gunung kecil bernama Saeng, Piramid, dan Gulgulan ini seakan punya daya tarik tersendiri terutama bagi kalangan pendaki. Namun siapa sangka di balik keindahannya, 3 gunung itu ternyata menyimpan bahaya yang mengakibatkan korban jiwa. Untuk mencegah kembali timbulnya korban jiwa, ketiga gunung yang berada di wilayah perhutani KPH Bondowoso itu akhirnya ditutup dan dilarang untuk para pendaki gunung. Larangan resmi berlaku sejak Rabu 7 Mei 2025 setelah digelar rapat antara perhutani dengan perangkat desa dan kecamatan serta warga sekitar. Hari ini mungkin dari setelah rapat ini kita pasang pelan himbauan dan larangan, gitu. Karena belum ada safety-nya untuk melakukan kegiatan pendakian. Kamis lalu seorang pendaki asal Jember, Fahrul Hidayatullah, tewas usai terjatuh ke jurang saat mendaki Gunung Saeng. Medan yang cukup terjal bahkan membuat proses pencarian hingga evakuasi membutuhkan waktu hingga 4 hari. Selain jalur yang sangat sempit dengan kanan kiri jurang, secara topografi 3 gunung itu memiliki puncak yang sangat curam dengan sudut kemiringan hingga 90 derajat. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. 3 dari 4 pelaku pencurian gabah antar kabupaten diringkus Satreskrim Polres Tuban. 1 pelaku yang identitasnya sudah diketahui masih diburu polisi. Bermodalkan penyelidikan dari jejak CCTV di sejumlah lokasi, petugas Satreskrim Polres Tuban meringkus kawanan maling gabah ketika mereka hendak beraksi kembali. Ketiga pelaku yang ditangkap yakni Darmawan 37 tahun, Dodi Hartanto 26 tahun, serta seorang warga Bojonegoro Khalil 40 tahun, sementara seorang pelaku lainnya masih buron. Para tersangka mengaku 3 kali beraksi selama Maret 2025. Di antaranya di Dusun Dempel, Desa Sumber Agung Tuban, 2 ton gabah dan 8 kuintal jagung. Sementara di Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, mereka mencuri 9 kuintal gabah. Modus mereka terbilang nekat. Komplotan ini menyasar gudang penggilingan yang tampak kosong, lalu merusak pintu dan menggondol gabah atau beras yang ada di dalam. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 12 karung gabah, 17 karung beras, sebuah mobil pickup, serta beberapa ponsel. Perkiraan kerugian sejumlah sebanyak 26 juta. Adapun tersangka yang rekan-rekan dapat lihat di belakang ini ada 3 orang, yaitu saudara dengan inisial D, umur 37 tahun, pekerjaan wira swasta, yang beralamat di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dan saudara K, umur 40 tahun, yang beralamat di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dan saudara DH yang berdomisili di Desa Langit di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Dan ada 1 lagi saat ini masih kita cari dan sudah diterbitkan daftar pencarian orang, yaitu saudara N. Kini ketiga pelaku mendekam di tahanan Polres Tuban, sementara polisi terus memburu 1 pelaku lain yang masih kabur. Para pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemilik usaha penggilingan gabah untuk lebih waspada dan meningkatkan sistem keamanan di lokasi usaha mereka. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban.
Petugas Dinas Kesehatan bersama aparat gabungan menggelar screening atau pemeriksaan kesehatan di sejumlah warung remang-remang di Ponorogo yang diduga menjadi tempat mangkal wanita PSK. Hal ini menyusul ditemukannya 13 PSK yang terindikasi HIV dan 9 diantaranya meninggal dunia. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo bersama anggota TNI Polri dan Satpol PP menggelar screening atau pemeriksaan kesehatan di sejumlah warung remang-remang di kawasan Pasar Janti Kamis siang, tepatnya di Desa Ngerupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Belasan warung remang-remang pintunya diketuk oleh petugas dan penghuninya diminta keluar untuk dilakukan screening. Di lokasi ini diduga ada sekitar 24 PSK yang setiap malam beraktivitas. Namun screening disambut baik oleh penghuni warung karena dapat mendeteksi dan mencegah penyakit kelamin. Selain di Pasar Janti, screening juga dilakukan di Desa Gedung Banteng, Kecamatan Sukorejo. Namun, untuk semua hasil screening masih dirahasiakan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Data awal 24, tapi yang data hari ini 12. Hari ini ada berapa? 13, ulangi 13 ya. 13, terus yang lain tadi sesuai dengan yang koordinatornya wilayah sini masih dihubungi dan infonya katanya yang belum datang mau dibawa ke puskesmas. Selain di sini, di mana lagi Pak untuk pemeriksaan ini? Pemeriksaan yang hari ini serentak ada 3 tempat. Di kecamatan mana aja? Di Kecamatan Lesperjo sama Babat. Upaya screening ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan petugas gabungan menyusul aksi warga di Desa Siman Ponorogo yang bertindak tegas dengan menutup paksa puluhan warung kopi yang diduga menjadi tempat lokalisasi tersamar. Warga kesal karena diduga ada 13 PSK yang terindikasi terkena HIV dan 9 diantaranya meninggal dunia. Namun pemerintah daerah dinilai lamban bertindak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Bangkalan mendadak ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh aturan baru pemerintah Arab Saudi yang mengatur ulang kloter di bawah naungan 8 syarikah penyedia layanan. Sebanyak 123 calon jemaah haji dari Bangkalan diundur keberangkatannya. Semula tanggal 9 Mei 2025 dijadwalkan ulang antara tanggal 11 hingga 16 Mei 2025. Keberangkatan mereka ke Tanah Suci mendadak ditunda imbas dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang baru. Pada tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi hanya menyediakan 1 syarikah penyedia layanan bagi calon jemaah haji. Namun tahun ini berbeda, pemerintah Arab Saudi menambah jumlah penyedia layanan sebanyak 8 syarikah. Setiap kloter harus berada di bawah naungan syarikah yang sama sehingga rombongan calon jemaah haji perlu diatur ulang sesuai dengan ketentuan tersebut. Kasih Haji Kemenak Bangkalan menyebut kebijakan terbaru Arab Saudi baru diterima Rabu malam sehingga perlu disosialisasikan kepada para calon jemaah haji. Kebetulan jamaah belum berangkat, jadi kita masih bisa sosialisasi ke jamaah. Kita kasih tahu bahwa memang pemerintah Arab Saudi sekarang aturannya 1 kloter itu harus service providernya sama, syarikah yang melayaninya harus sama. Dan ini kebetulan Bangkalan ini alhamdulillah untuk besok ini yang syarikahnya RWF Rawaf itu insya Allah akan berangkat 540. Baru tahu hari ini? Baru tahu hari ini. Untuk persiapan pemberangkatan berarti sudah melakukan persiapan pemberangkatan ya? Sudah semua. Ini awalnya tidak ada pemberitahuan, Mas? Kalau dari pihak keluarga tadi pas berangkat belum ada pemberitahuan, baru tahu saat sekarang ini. Jadi sampean tahunya ini waktu mau nganterin koper? Nganterin koper. Sementara 540 calon jemaah haji dari Bangkalan akan berangkat 9 Mei sesuai dengan jadwal sebelumnya. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Jika Anda penikmat soto, Anda wajib mencicipi soto torpedo yang berada di Jalan Kupang, Surabaya. Soto daging dengan kuah santan ini mengandalkan menu tambahan yakni testis sapi atau biasa disebut torpedo.
Konon, torpedo dipercaya mampu meningkatkan tekanan darah dan menambah vitalitas kaum pria. Soto torpedo adalah salah satu menu andalan dari warung makan kaki lima milik Haji Munir yang berlokasi di pinggir jalan raya kawasan Kupang Jaya, Surabaya. Dinamakan soto torpedo karena bahan dagingnya berasal dari testis sapi atau biasa dikenal dengan sebutan torpedo. Kebanyakan menu daging torpedo disukai oleh pelanggan kalangan lelaki karena dipercaya bisa meningkatkan vitalitas pria. Khasiat torpedonya itu gimana, Pak? Nah, khasiatnya itu ya kalau menurut orang Jawa itu katanya untuk stamina. Oh iya. Jadi ya kalau saya sih seminggu sekali aja karena sudah usianya sudah paruh baya. Mantep ini. Menu khas ini merupakan menu tambahan favorit untuk sajian soto daging sapi di warung ini. Di samping menu soto secara umum seperti daging merah, gaji, usus, hati, rempelo, hingga babat. Menurut istri Haji Munir, resep soto daging sapi dan torpedo didapat suaminya saat bekerja di restoran di Jakarta sekitar tahun 1980-an. Namun racikan bumbunya sudah dimodifikasi sehingga memiliki cita rasa yang khas. Daging sapinya juga diolah dan dimasak sedemikian rupa sehingga kekenyalan dan keempukan dagingnya pas di lidah. Untuk khasiat torpedo itu seperti apa, Bu? Khasiat torpedo itu untuk menambah stamina tenaga pria ya sebenarnya gitu. Harga soto daging sapi cukup terjangkau, yakni Rp30.000 per porsi. Jika pelanggan ingin daging torpedo cukup menambah Rp5.000. Jadi dengan uang Rp35.000, Anda sudah bisa menikmati seporsi soto daging spesial plus torpedo. Bagaimana? Tertarik untuk mencicipi? Silakan datang bersama keluarga atau orang terdekat Anda. Sujianto melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.